Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Ulfa Ruhamah sebagai muaddibah Sekolah Adab Insan Mulia. Insyaallah hari ini akan berbagi sedikit materi tentang ta'dib dengan keteladanan. Sebagaimana kita tahu bahwa mendidik anak, mentarbiyah anak, mentakdib seorang anak merupakan suatu amalan yang membutuhkan keimanan dan ilmu. Karena dalam prosesnya kita pasti akan bertemu dengan banyak tantangan dan perjuangan. Oleh karena itu, kita harus selalu meningkatkan lagi keimanan kita, meluruskan kembali niat kita, dan kita harus terus menuntut ilmu. Karena ilmu parenting, ilmu mendidik anak adalah suatu ilmu yang masa pembelajarannya terus-menerus hingga kita tutup usia. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentulah kita akan merujuk kembali kepada keteladanan Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan ini. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan kehadiran hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Maka di sini saya akan merangkum 3 cara mendidik anak sesuai dengan keteladanan Rasulullah SAW. Cara yang pertama adalah dengan mengajarkan tauhid kepada anak. Mengapa penting kita mengajarkan tauhid kepada anak kita? Karena tauhid dalam kehidupan seseorang diibaratkan seperti pondasi suatu bangunan. Ketika pondasi suatu bangunan itu kuat dan kokoh, maka bangunan tersebut juga akan berdiri kokoh, tidak mudah goyang. Apabila seorang anak tauhidnya sudah kokoh, sudah mengakar pada dirinya, maka nilai-nilai tauhid dan pengamalannya akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika anak sudah mengetahui dan memahami tauhid, dia diajak untuk mengerjakan sholat, dia akan lebih mudah karena dia tahu bahwa sholat menjadi salah satu jalan untuk bertemu dengan Tuhannya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengajarkan doa-doa dan zikir harian kepada anak. Doa menjadi senjata bagi seorang muslim. Dengan berdoa kita akan mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat bahwa doa bukan hanya lafaz yang kita ucapkan, tapi kita harus memaknai doa tersebut agar menghujam keimanan kita. Sebagaimana yang kami lakukan di sekolah, zikir pagi kami artikan agar anak-anak mengetahui makna dan bisa mentadaburinya. Contohnya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang jika disebut, maka segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah mendidik anak dengan akhlak mulia dan orang tuanya atau kita sebagai pendidik memberikan keteladanan. Karena sebaik-baik nasihat adalah yang dicontohkan. Ada juga pepatah yang mengatakan, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Artinya adalah anak itu tidak akan jauh dari orang tuanya. Tidak akan jauh karakternya dengan seseorang yang sudah mendidiknya.
Ketika kita ingin anak kita memiliki akhlak yang mulia, maka kita berikan teladan yang baik untuk mereka. Karena seorang anak lebih mampu meniru daripada mendengarkan definisi apa itu akhlak mulia. Maka kita senantiasa mengupgrade keimanan kita, mengupgrade akhlak kita dengan ibadah-ibadah yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Insyaallah kita akan bertemu di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.